Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini meneruskan pembahasan tentang ekonomi syariah dan keuangan publik yang pada pertemuan lalu belum selesai. Ya. Jadi ini diambil dari bab 5 ya, bab 5 buku yang ditulis oleh seorang ahli ekonomi Islam berasal dari Pakistan yang bernama Profesor Asad Zaman ya. Ini judul aslinya adalah berbahasa Inggris, kemudian dibuat terjemahannya dan judulnya diganti menjadi Ekonomi Islam Antitesis Ekonomi Kapitalis ya, dimana saya sendiri sebagai editor daripada buku ini ya. Jadi agendanya kita sudah bahas beberapa ya sampai pada keadilan, dan pada pagi ini kita akan membahas detail tentang jaminan ekonomi dan kesejahteraan sosial ya. Namun sebelum saya mulai dengan jaminan ekonomi, saya akan masuk dulu kepada apa peran daripada pemerintah ya. Apa peran daripada ulul amri dalam mengelola keuangan publik ya. Nah, apa institusi yang menjaga keadilan di negara Islam? Nah, sebelum saya bahas ini, kita perlu merujuk surat Al-Hajj ya. Mungkin masing-masing bisa dibuka di handphonenya, surat 22 ya. Surat 22 ayat 41 ya. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 41. Ya, mari sama-sama kita buka ya, dan mari sama-sama kita coba untuk mentadabburinya. Dalam surat Al-Hajj ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur ya. Alladzina immakkannahum, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan, jika kami beri jabatan, jika kami beri kekuasaan di bumi ya, maka dia memiliki beberapa tugas penting. Nah, itu ya. Ini tugas pejabat ini. Tugas penguasa ini ya. Dia memiliki tugas penting. Yang pertama adalah aqamus shalah. Dia harus melaksanakan sholat ya. Makanya itu syarat penting daripada seorang pemimpin adalah mereka yang melaksanakan sholat ya, karena sholat ini para jamaah merupakan zikir ya yang paling penting dan paling afdal. Dan sholat ini merupakan tiang daripada agama ya. As-salatu imaduddin. Apabila runtuh tiangnya, maka runtuhlah agamanya.
Ya, apabila seorang muslim, seorang pemimpin tidak sholat, maka runtuhlah agamanya. Ya. Nah, ini yang menjadi syarat pertama untuk seorang pemimpin dan tugas pertama untuk seorang pemimpin, mengajak orang sholat. Nah, yang ironinya di negara kita, kalau kita lihat hasil penelitian, itu cukup membuat kita prihatin. Ya, dari seluruh umat Islam di Indonesia, menurut hasil penelitian, yang sholat itu hanya 38%. Artinya banyak muslim yang KTP, lebih banyak bahkan muslim yang KTP. Ya, berarti 62% muslim itu tidak sholat. Coba kita hitung sekarang, berapa jumlah umat muslim di Indonesia ini? Katakan 80%, karena statistiknya terus menurun. 80% dikali dengan 275 juta penduduk Indonesia, ya sekitar 200 juta lah muslim, ya, atau 220 juta, ya pasnya ya. Nah, sekarang yang tidak sholat itu 62%. Kali 220 juta, berapa tuh? 130 juta muslim yang tidak sholat. Coba bayangin. Jadi yang sholat ada berapa orang? Dikurangin aja kan, 38% dari 220 juta, berapa tuh? Sekitar 80-an ya. Ini cukup menyedihkan sebenarnya ya. Dan dari yang sholat 38%, yang sholat di masjid itu lebih sedikit lagi. Itu yang sholat loh ya. Yang sholat itu kan kebanyakan orang sholat di rumah. Yang sholat di masjid itu lebih sedikit lagi. Nah, ya, dari mereka yang sholat di masjid, yang sholat subuhnya di masjid itu lebih sedikit lagi. Coba, ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja komplek, ya kan? Komplek-komplek perumahan, kita bisa hitung berapa jumlah muslim, jumlah kakak yang muslim di komplek itu. Hitung aja berapa. Kan kedata itu dari RW-nya, RT RW-nya, kedata itu. Dari sekian banyak kepala keluarganya yang muslim, yang ke masjid subuh berapa banyak? Bisa dihitung. Ya. Ya, padahal ulama besar kita, ya, ulama besar kita yang terakhir hidupnya itu di Qatar, ya, yang sering saya baca bukunya, itu mengatakan kebangkitan Islam itu terjadi apabila jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Ya. Kira-kira sekarang gimana kondisinya? Hitung aja sendiri, berapa jamaah subuh bandingkan dengan jamaah Jumat. Nah, ini tugas seorang pemimpin sebenarnya yang paling penting, mengajak orang kepada surganya Allah.
mengajak orang kepada keberkahan hidup. Ya, saya nggak bisa bayangkan orang yang tidak sholat meskipun dia KTP-nya Muslim seperti apa. Ya, makanya kemudian kalau mereka tidak sholat, spirit dia untuk berdakwah tidak ada. Ya, itu yang pertama, tugas daripada seorang pemimpin. Ya, yang kedua adalah wa atauz zakah, membayar zakat. Ini artinya apa? Secara tersirat, tugas seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan masyarakatnya. Karena tujuan daripada zakat itu adalah masyarakat yang sejahtera, tidak ada kemiskinan, zero hunger, tidak ada kelaparan. Ya. Zero unemployment, tidak ada pengangguran. Ya, seperti Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan 3 sasarannya. Ya, zero poverty, tidak ada kemiskinan, ya. Lalu zero unemployment, ya, tidak ada pengangguran, ya. Dan kemudian sedikit kesenjangan, ya. Kesenjangan ekonominya tidak lebar tapi sedikit. Kalau kita lihat data-data hari ini, bagaimana untuk kita menuju Indonesia Emas? Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, jadi tugas kedua setelah mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah lewat sholat, yang kedua adalah mengajak rakyatnya untuk membayar zakat. Agar apa? Agar tercipta kesejahteraan ekonomi. Artinya apa? Ekonomi ini adalah prioritas kedua dari seorang pemimpin. Ya. Makanya dari dulu kalau kita lihat sejarah dari Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam, kemudian pindah ke Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, kemudian setelahnya Muawiyah dan seterusnya sampai kepada yang terakhir khilafah Turki Utsmani di Turki. Semua khalifah itu memprioritaskan pada kesejahteraan ekonomi. Bahkan kalau kita lihat terakhir, ya, Turki Utsmani di Turki itu, ya, khalifah bertahan di Turki dan runtuh pada tahun 1924. Sebelum keruntuhan khalifah itu isu-isu kemiskinan hampir tidak ada. Kenapa? Karena di negara-negara di tempat, ya, di khalifah Islam, ketika itu khalifah Islam itu seluruh Jazirah Arab, kemudian seluruh negara-negara Islam itu menjadi khalifah Islam, itu hampir tidak ada kemiskinan. Silakan baca buku-buku sejarah. Ya, jangankan manusia, hewan-hewan pun terjamin hidupnya. Ya, jangankan manusia, hewan-hewan pun terjamin hidupnya. Nah, ini adalah suatu pencapaian yang sudah pernah terjadi. Nah, sekarang bagaimana supaya itu kembali terjadi? Ya. Itu kembali terjadi. Ya, jadi kalau kita bicara ekonomi Islam ini bukan ekonomi utopia, bukan. Ini ekonomi yang sudah pernah terjadi. Kemudian setelah ada penjajahan, ya, ekonomi menjadi hancur, ya, karena kesejahteraan itu diambil semua oleh penjajah, rakyat ditindas, muncullah kemiskinan. Ya. Jadi begitu merdeka, PR pertama adalah kemiskinan. Dulu ketika Turki Utsmani tidak ada persoalan itu. Kenapa? Karena zakatnya dikelola dengan baik, wakafnya dikelola dengan baik, sehingga jaminan sosial itu terjamin.
Nanti kita bahas secara detail. Ya. Jadi yang kedua, tugas daripada seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang baik. Ya. Mendorong orang untuk berbuat baik. Ya. Jadi pemimpin itu tugasnya apa? Memotivasi orang untuk berbuat baik, memberi contoh orang untuk berbuat baik. Jadi kalau pemimpin memberi contoh untuk berbuat buruk, itu bukan seorang pemimpin yang baik. Ya. Karena tugasnya adalah menyuruh orang berbuat baik. Tidak mungkin dia suruh orang berbuat baik sementara dia berbuat buruk. Nggak mungkin. Ya. Sama dengan seorang orang tua nyuruh anaknya berhenti ngerokok, padahal dia ngerokok. Gimana? Nggak mungkin. Kalau kita nyuruh orang berhenti ngerokok, kita harus berhenti dulu ngerokoknya, baru kita bisa nyuruh orang. Sama dengan kalau kita nyuruh rakyat berbuat baik, maka pemimpin memberi contoh dulu, dia harus berbuat baik dulu. Ya. Kalau tidak, nggak mungkin bisa efektif. Yang terjadi malah orang akan meniru perbuatan buruknya. Alasannya apa? Pemimpin aja begitu, masa kita enggak? Nah, itu. Ya. Itu tugas ketiga. Tugas keempat adalah wa nahauna 'anil munkar. Ya, mencegah daripada yang mungkar. Mencegah loh ya. Mencegah itu sebelum terjadi loh. Ya, kalau sudah terjadi namanya mengobati. Ini mencegah. Sama dengan mencegah penyakit. Bagaimana caranya? Ya pola hidup sehat, cukup istirahat. Ya. Nah, itu namanya mencegah. Tapi kalau sudah terjadi penyakit, ya namanya mengobati. Nah, ini mencegah perbuatan mungkar. Jadi sesuatu hal-hal yang mengarah kepada kemungkaran itu harus dicegah oleh seorang pemimpin. Tidak boleh itu. Ya. Nah, di ujung ayatnya Allah berfirman, walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ada 4 tugas penting daripada seorang pemimpin secara garis besar. Ya, pertama adalah mengajak orang takwa kepada Allah. Ya, mengajak orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya persoalan memimpin di dunia, juga memimpin di akhirat, ya. Seorang pemimpin nanti akan ditanya kepada apa yang dia pimpin. Ya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Makanya hati-hati, berat sekali menjadi seorang pemimpin. Dia akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Nah, jadi tugas pertama adalah mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi orang takwa, orang soleh. Itu tugas pertama seorang pemimpin. Tugas kedua adalah mensejahterakan rakyatnya dari sisi ekonomi. Ya, karena kalau miskin, ya dekat dia kepada kekufuran. Ya, kadal fakru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu, kemiskinan itu membuat orang kepada kekafiran. Ya, dekat sekali itu fakir dengan kafir. Ya. Makanya sasaran-sasaran orang-orang yang ingin kemudian memurtadkan orang Islam itu dari sisi ekonomi, sasaran-sasarannya itu. Ya. Nah, yang ketiga tugasnya adalah wa amaru bil ma'ruf. Ya, menyuruh orang berbuat baik sekaligus memberikan contoh dia harus berbuat baik. Yang keempat adalah wa nahwana 'anil munkar, mencegah orang berbuat jahat sekaligus memberikan contoh bagaimana dia mencegah orang daripada berbuat jahat. Nah, dari sini kemudian pemimpin itu membuatlah institusi-institusi. Ya, kalau di kita itu ada pemimpin, ada Mahkamah Agung, ada pengadilan bertingkat-tingkat, ya. Ada juga pengadilan agama, ya.
selain daripada pengadilan negeri, di mana dibagi. Kalau di kita pengadilan agama itu urusannya urusan agama, cerai, nikah, ya, termasuk urusan ekonomi Islam itu adanya di pengadilan agama. Kalau di pengadilan negeri ya kriminal, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana Islam mengatur itu? Nah, di dalam Islam beberapa institusi yang menjaga keadilan. Pertama adalah khalifah atau gubernur. Ya, seringkali menjadi pengadilan banding terakhir. Ya. Jadi istilahnya terakhir ada di khalifah. Ya. Kalau kita istilahnya kasasi barangkali ya, itu terakhir di khalifah atau gubernur. Yang kedua mufti atau penafsir hukum Islam. Ya, Mas'ud tahun 995 telah menunjukkan bagaimana para faqih atau ulama fikih memiliki kekuasaan yang besar dan mendapatkan penghormatan yang luar biasa dalam masyarakat Islam yang awal. Ya, karena mufti atau penafsir hukum Islam itu dianggap orang yang paling ngerti dengan hukum. Ya, sehingga ketika ada persoalan hukum, mereka pasti ngadu ke mereka. Ya, maksudnya rakyat pasti mengadu kepada mufti ini, gitu. Ya. Dan tidak mungkin dia menjadi seorang ahli hukum kalau dia tidak menguasai sumber-sumber hukum. Tidak mungkin dia menjadi ahli hukum kalau dia tidak menguasai Al-Quran. Tidak mungkin dia menguasai Al-Quran kalau dia tidak hafal Al-Quran. Jadi mufti di situ luar biasa memang kemampuannya, sehingga menjadi rujukan bagi rakyat untuk mencari keadilan. Yang ketiga, qadi atau hakim. Ya. Qadi atau hakim ini yang memutuskan perkara. Sistem peradilan Islami tidak memiliki pengacara profesional. Ya, ada penekanan pada penyelesaian yang cepat dari persidangan. Ya, kalau pengacara malah apa yang terjadi? Persidangannya itu bisa memakan waktu. Satu kasus itu bisa sampai setahun, ya, 2 tahun, ya, belum kalau banding, ya kan. Di kita kalau sudah persoalan hukum itu lama dan melelahkan, ya. Bahkan ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, ya. Nah, kalau dalam Islam penekanan penyelesaian itu adalah cepat. Ya, makanya dulu tidak ada istilahnya profesi advokat, itu nggak ada. Profesi pengacara itu nggak ada dulu. Ya. Yang memutuskan perkara siapa? Qadi atau hakim. Nah, yang berikutnya lembaga hisbah. Ya. Nah, secara umum hisbah ini melindungi kepentingan sosial. Contohnya apa? Polusi, bayangin. Ya, polusi itu ada itunya, ada lembaga pengadilannya, yaitu hisbah itu. Ya. Yang mengadili. Ya. Karena hisbah juga berurusan dengan regulasi pasar dan perlindungan konsumen, maka hisbah sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Ya. Hisbah ini kalau dalam ekonomi ini bisa sebut dengan polisi pasar. Ya. Dia yang berurusan dengan regulasi pasar, dia yang menegakkan regulasi pasar. Ya. Saya punya pengalaman hidup yang menarik, ya, ketika saya sekolah di Islamabad itu.
Jadi saya kan bawa keluarga ya, bawa anak istri tinggal di sana. Lalu kalau belanja ya, belanja keperluan dapur ya, belanja keperluan dapur kentang, bawang dan lain-lain, itu biasanya saya dengan istri itu perginya ke bazar namanya di sana. Ya, bazar ini buka hari Selasa dan Jumat. Ya, 2 kali dalam seminggu. Ya, Selasa dan Jumat. Tapi itu sekali buka ramainya luar biasa. Nah, kenapa istri saya senang belanja di bazar? Ini pertanyaan kan, kenapa senang? Karena di bazar itu harga-harga itu dituliskan. Ya, dituliskan di depan kedainya. Bawang sekilo berapa, ini kentang sekilo berapa, dituliskan. Ya, pertama informasi bagi pembeli jelas. Kedua, seluruh toko di sana harganya sama. Ya. Jadi istri saya itu tidak perlu membanding-bandingkan harga ke berapa toko gitu. Kalau di Indonesia kan sebelahan aja bisa beda harga cabai kan. Harga bawang bisa beda sebelahan toko itu. Di sana enggak, seluruh toko sama. Dan bagaimana mereka menjaga kualitas, tidak ada yang dicampur-campur ya. Bawang besar dicampur dengan bawang kecil, harganya bawang besar, nggak ada. Ya, itulah peran daripada hisbah itu, polisi pasar itu. Ya, sekali mereka melakukan kecurangan dan ada pengaduan daripada konsumen, mereka langsung didenda, tidak boleh dagang. Coba. Saya pikir ini menarik ini. Ya, menarik. Jadi kalau saya dengan istri belanja ke bazar itu, kita kan sewa taksi ya. Dari rumah sewa taksi. Udah. Ya. Di satu tempat itu aja, semuanya diborong di situ. Ya, kadang-kadang begitu semuanya diborong itu bisa berkarung-karung, ya. Berkarung-karung, nanti ada tukang umalnya sendiri, ada tukang angkatnya sendiri tuh ke taksi itu. Kita bayar gitu. Kenapa berkarung-karung? Karena bayangkan Pak, kalau di musim dingin Pak, di musim dingin itu suhu bisa 5 derajat, bisa 6 derajat. Ya. Itu kalau kita nggak makan yang hangat-hangat, biasanya kalau musim dingin itu yang paling laris itu kentang, ya, karena digoreng biasanya. Ya, malam-malam tuh kentang goreng, karena musim dingin tuh malamnya panjang Pak. Ya, malamnya jauh lebih panjang daripada siangnya. Ya, jadi kalau musim dingin itu jam 5 itu udah maghrib. Ya, jam 5 udah maghrib, nanti subuhnya jam 6 hampir setengah 7 baru subuh. Jadi panjang sekali malamnya itu. Berapa jam itu? 12 jam itu malam itu. Ya, dari maghrib sampai subuh. Lebih. Ya, 13-14 jam. Ya, jadi siangnya hanya 10 jam. Ya, kalau kita kan malah dibalik kan, paling malamnya 10. Kita maghrib jam 6, subuh jam 4. Ya kan? 10 jam. Siangnya 14 jam. Kalau musim dingin dibalik, Pak. Malamnya panjang. Makanya saya sangat senang kalau musim dingin. Kenapa? Saya bisa belajar lama. Ya. Saya bisa tiga termin belajar itu kalau musim dingin itu. Ya. Dari mulai maghrib nanti sampai isya sampai isya itu jam 6 setengah 7 sudah isya sampai jam 9 atau 10, terus saya break, mulai lagi jam setengah 11 sampai jam 12 atau jam 1 baru bisa tidur, baru tidur. Kenapa? Karena subuhnya jam 6 setengah 7, jadi kita bangun jam 5 aja kita bisa sholat tahajud. Saya senang sekali kalau musim dingin ya. Nah, yang saya susah kalau musim panas. Nah, musim panas tuh malamnya pendek sekali. Ya. Maghrib itu baru hampir jam 8 baru maghrib. Ya, isanya jam 10, nanti subuhnya jam 3. Jadi jam 8
mulai maghrib sampai jam 3, berapa jam tuh? 8 ke 15, 7 jam cuman malamnya itu. Siangnya 17 jam, coba bayangin. Wah, itu panasnya luar biasa. Sampai 49 derajat paling tinggi. Ya, itu telur aja ditaruh sama air, taruh baskom, taruh luar matang gitu. Ya, saking panasnya. Nah, itu kalau udah musim panas, saya susah itu. Belajar itu susah. Paling-paling saya bisa belajar habis subuh. Ya. Habis subuh, karena subuhnya jam 3, orang kantor jam 9. Jadi ada 6 jam. Nah, itu bisa itu. Ya, bisa belajar itu. Bahkan tidur lagi juga bisa itu. Ya, cukup. Ya, karena malamnya kadang-kadang tidak bisa tidur karena panas sekali. Ya. Nah, itu ya pengalaman ya, sedikit pengalaman ya bagaimana saya merasakan peran daripada Hisbah itu. Ya, polisi pasar itu dalam menjamin harga dan kenyamanan konsumen. Yang berikutnya Diwan Al-Mazalim atau pengadilan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di dalam Islam itu ada pengadilan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi penguasa itu tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Apabila terjadi penyalahgunaan lalu dilaporkan, maka ada pengadilannya. Ya. Nah, pengaduan terhadap pejabat yang berkuasa dapat diajukan oleh warga negara biasa. Ya. Karena kesulitan dalam mengadili kasus-kasus seperti itu di bawah prosedur normal. Pengadilan sering diberi kewenangan di luar kewenangan juridis normal dan dapat dijalankan meskipun tanpa ada bukti standar yang disyaratkan. Ya. Nah, baru kita masuk kepada jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Nah, jaminan dalam Islam, ya, masyarakat Muslim harus dapat memenuhi kebutuhan dasar para anggotanya secara kolektif. Seperti halnya kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, serta ketersediaan peluang kerja. Ya. Ini dalam Siddiqi tahun 2015, ya. Memang sejatinya para jamaah sekalian, ini unsur-unsur ini itu harus dijamin oleh pemerintah. Misalnya apa? Kesehatan. Itu harus dijamin. Jangan sampai ada orang yang tidak mampu berobat akhirnya meninggal dunia gara-gara nggak ada uang. Ya. Makanya di Rumah Sakit Islam, ya, saya sebagai wakil ketua Yayasan Rumah Sakit Islam, ya, yang baru tahun ini saya diangkat sebagai wakil ketua yayasan. Rumah Sakit Islam ini itu punya prinsip tidak pernah menolak pasien. Tidak pernah. Walaupun dia tidak punya BPJS, tidak pernah menolak pasien. Ya, suatu ketika ada kejadian ini luar biasa, ya. Ada istri yang ditikam oleh suaminya. Terburai ususnya. Dibawa ke Rumah Sakit Islam. Ya, langsung dioperasi, Pak. Berapa biayanya? Jutaan pasti. Nah, ketika dia tidak punya apa-apa dan KTP-nya Depok, tidak punya BPJS, tidak punya apa, KTP-nya Depok, hanya punya KTP. Dan ketika berapa juta itu, ya, dan ketika dia harus bayar, uangnya nggak ada. Dia bilang, Pak, uang saya nggak ada, Pak. Terus kita bilang, berapa yang ada? Adanya cuma 3 juta. Biayanya berapa itu? Belas juta lah. Karena operasinya cukup serius, ya. Ususnya terburai, bayangin, Pak. Itu suami macam apa itu, ya?
Nah itu dari mana biayanya itu? Kan jelas biaya itu keluar. Sementara dia bayar hanya 3 juta, dari mana? Nah itulah yang kita harapkan dari orang-orang yang berinfak. Ya. Ulama-ulama sakit misalnya, berobat ke rumah sakit Islam, ya itu di free of charge itu. Dari mana biayanya? Ya, dari diharapkan dari infak-infak itu. Ya, maka sampai hari ini udah 1, berapa? 1,4 miliar itu. Ya. Biaya berobat yang digratiskan oleh rumah sakit. Artinya tanggungan rumah sakit kepada pasien-pasien yang tidak mampu itu. Nah, mestinya itu kan bukan tanggung jawab daripada organisasi kan, tapi mestinya tanggung jawab daripada pemerintah. Itu ya. Pemerintah. Lalu Zarkah tahun 94 dan Siddiqi 2005 telah menunjukkan bahwa tanggung jawab atas jaminan sosial ekonomi ini telah ada sejak masa-masa awal Islam. Ya. Jadi itulah bagaimana Rasulullah itu luar biasa ya, visinya itu. Visi bernegara itu luar biasa. Ya, tidak hanya bagaimana supaya rakyatnya itu bertakwa, tapi juga bagaimana supaya rakyatnya sejahtera. Ya. Sehingga jaminan-jaminan sosial itu begitu digalakkan. Penopang utamanya apa? Ya zakat itu. Ya. Maka itu zakat menjadi rukun Islam. Sayyid Abdul Hasan Al-Nadwi ya, itu menjelaskan bahwa ide jaminan sosial untuk kebutuhan seluruh lapisan masyarakat adalah salah satu kurnia Islam pada peradaban dunia. Ya. Jadi kalau kita mau lihat ide-ide social security ya, jaminan sosial itu dari Islam awalnya, bukan dari yang lain. Ditiru oleh negara-negara lain. Ya, ditiru oleh orang-orang yang beragama lain. Asalnya dari Islam. Ya. Nah, Khalifah kedua misalnya Umar bin Khattab itu menyatakan bahwa seorang kafir zimmi, ya, kafir zimmi ini seorang kafir yang tunduk pada peraturan kekhalifahan. Seorang kafir yang tidak memerangi orang Islam dan dia tunduk pada pemerintahan Islam. Itu namanya kafir zimmi. Ya. Nah, Umar bin Khattab menyatakan seorang warga kafir zimmi yang telah membayar pajak sejak masih muda. Jadi dulu ada pajak untuk orang kafir ya. Nah, karena kalau untuk orang muslim tidak ada pajak, yang ada zakat. Untuk orang kafir pajak. Nah, bagi mereka yang bayar pajak sejak masih muda berhak untuk mendapatkan jaminan sosial di masa tua. Coba. Ya. Udah dipikirkan itu. Ada jaminan sosial di masa tua. Kalau bahasa kita sekarang ada gaji pensiun. Ya. Ada jaminan kalau dia sakit di masa tua berobat gratis misalnya. Itu Umar bin Khattab sudah menyatakan itu, bayangkan ya. Enggak jauh dari zaman Rasulullah. Umar bin Khattab ini ya, menjadi pemimpin negara, menjadi presiden itu, sudah menyatakan seperti itu. Adapun rumah sakit dan panti asuhan pertama yang dikelola negara serta uang pensiun untuk para janda, bayangkan ya, ada uang pensiun untuk para janda, disabilitas, orang cacat, lansia, itu didirikan pada zamannya. Ya, coba bayangkan ya. Jadi istilah pensiun, ya, itu sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab.
Jadi ingat saya pesantren pensiunan ya, yang saya gagas tahun ini ya. Bulan Juli lalu saya gagas pesantren pensiunan ya di Budi Agung. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah 101 orang. Semuanya pensiunan, hampir semuanya pensiunan. Ada juga yang pengusaha. Ya. Umurnya berkisar antara 50 tahun sampai 84 tahun. Ya, umur santrinya. Ya, santri-santri kolot ya, sanko ya, santri kolot. Pelajarannya 4, Pak. Belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ba'da subuh sampai suruk, udah itu aja. Ya, tapi rutin setiap minggu, setiap pekan. Liburnya kalau tanggal merah libur ya. Nah, karena pesantren soalnya. Hari Senin itu belajar fikih. Ya, fikih ibadah maupun fikih muamalah. Hari Selasa itu belajarnya sehat cara Rasulullah. Hari Rabu itu belajarnya tafsir Quran. Hari Kamis belajarnya tentang alam barzakh dan alam akhirat. Yang paling dekat dengan usia-usia pensiunan kan kematian. Maka kita harus persiapkan betul bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang terjadi apabila kita meninggal dunia ya. Hanya 4 pelajarannya. Alhamdulillah santrinya ada 101, santri online dan offline. Offline itu sekitar 70 orang ya, 31 orang tuh online. Yang online ada dari Amerika, dari Malaysia, ya. Bahkan kemarin ada seorang doktor dari Malaysia, pensiunan di Kelapa Sawit, ikut pesantren ini. Padahal dia dari Malaysia, ya. Nah, saya juga mengajak kepada para jamaah Al-Hidayah, ya, untuk menjadi santri pesantren ini, ya. Belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah itu doang. Dari subuh sampai suruk ya. Dan santri offline kita ada yang dari Yasmin, ada yang dari Bogor Country, ada yang dari Taman Sari Persada. Mereka subuh di sana, habis subuh mereka ngaji jadi santri ya. Nah, ini saya mengajak ini mumpung ingat pensiunan ya. Kenapa? Karena kalau sudah usia kematian itu kan baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 itu usia kematian. Jadi kalau sudah usianya 60 ya harus lebih bersiap itu untuk menghadapinya ya. Kemudian di era Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilaporkan pernah menangis karena khawatir bahwa ia bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kelaparan, orang miskin, orang sakit, warga negara yang ditawan di negeri asing, para lansia, orang dengan banyak tanggungan tapi hanya memiliki sedikit uang, gharimin fisabilillah, serta orang-orang dalam keadaan serupa. Bayangkan ya, ada nggak sekarang pemimpin yang menangis? Coba sekarang ada nggak seorang pemimpin yang menangis melihat rakyatnya dan takut nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya yang masih miskin? Ada nggak? Ya. Makanya jadi pemimpin itu tidak mudah. Sehingga dulu orang untuk jadi pemimpin itu sorong-sorongan, ente aja, saya nggak sanggup, sorong-sorongan, nggak mau jadi pemimpin, saking beratnya. Kenapa? Setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Oh, berat itu, ya, berat itu, ya. Masya Allah ya. Nah kemudian
setiap individu muslim harus bertanggung jawab atas kebutuhan diri sendiri serta keluarganya. Harus. Ya. Jika tidak mampu, maka dilimpahkan kepada kerabat atau saudara-saudara. Ya. Jadi kalau nggak mampu, miskin dia misalnya, maka tanggung jawab mengurusnya itu ada pada kerabatnya yang sedarah atau saudara-saudara, adik kandung, kakak kandung misalnya yang miskin, itu tanggung jawab daripada saudara sekandung. Ya. Jikalau hal ini juga tidak terpenuhi, ya, dia miskin, kerabatnya juga miskin, saudaranya juga miskin, maka tanggung jawabnya akan pindah ke tetangga. Tetangga dan orang-orang sekitarnya lah yang akan dibebani tanggung jawab. Coba. Jadi kalau di komplek ini ada yang miskin, seluruh komplek itu berdosa. Sampai begitu tuh dalam Islam. Ya, tanggung jawab sosial itu begitu. Ya. Nah, jika tidak terdapat individu yang melebihi kelebihan harta, maka kewajiban ini tanggung jawab penuh daripada pemerintah. Nah, kalau misalkan di komplek ini semuanya sama nasibnya, maka tanggung jawabnya ada di pemerintah. Bayangkan, Pak. Ya, berapa besarnya tanggung jawab pemerintah itu? Bayangkan itu. Ya. Menariknya, jaminan sosial ini termasuk dalam pelunasan hutang para fakir. Ya. Ini saya jadi ingat pinjol ini, ya, pinjaman online. Ya, pinjaman online ini Pak cerdas secara bisnis. Kenapa saya bilang cerdas secara bisnis? Karena orang minjam Pak itu malu. Coba kalau antum pinjam ke teman, malu Pak. Pinjam ke saudara, kadang-kadang yang dapat omelan. Bantuan gak dapat, omelan dapat. Pinjam ke teman, gak dikasih. Akhirnya apa? Pinjam ke pinjol Pak. Dikasih gak? Pasti dikasih. Syaratnya sangat mudah. KTP dan foto wajah, selesai. Hitungan menit cair Pak. Ini cerdas secara bisnis. Ya, ini saya akui ini. Ya, cerdas secara bisnis. Tapi dampaknya yang luar biasa. Nah, bikin orang stres. Ya. Jadi sampai jaminan sosial dalam Islam itu termasuk pelunasan hutang para fakir. Ya, mungkin saya pernah cerita barangkali ada di daerah Bogor sini, nggak usah saya sebutkan di mana tempatnya. Ada orang yang bunuh diri Pak, gantung diri. Ya, gantung diri, bunuh diri. Lalu begitu didapati warga, di bawah dia tergantung itu ada 3 handphone Pak. Semuanya berdering. Iseng-isenglah warga ambil satu, diangkat. Debt collector Pak. Dan semuanya berdering. Berarti dia stres, utangnya sangat banyak, stres, nggak mampu cari solusi, nggak ada iman, bunuh diri. Terjadi itu. Ya, nauzubillah. Dengan demikian, pemerintahlah yang menjadi penjamin hutang bagi semua warganya. Ya kan? Bukan malah kebalikan. Ya enggak? Pemerintah yang seharusnya menjadi penjamin hutang bagi semua warga. Jangan dibalik. Ngerti maksud saya kan? Jangan dibalik. Ya, saya enggak bisa bayangkan bagaimana nanti pertanggungjawaban seorang presiden nanti di hari akhirat itu.
nggak bisa bayangkan saya. Ya. Nah, kemudian peran lain dari para negara, sejarah yang terjadi dalam masyarakat Islam adalah penyediaan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Nah, ini sejarah yang sudah pernah terjadi. Yang namanya pendidikan itu gratis, yang namanya kesehatan itu gratis. Ya. Dulu ketika Jauhar As-Sikili membangun dinasti Fatimiyah dan kemudian membuat ibu kota baru namanya Kairo, dibangunlah di situ masjid namanya Al-Azhar. Ya. Pada tahun 991 Masehi. Lalu Al-Azhar berkembang jadi universitas. Al-Azhar Kairo, di mana orang belajar di sana gratis. Sampai sekarang Pak gratis. Bayangkan ini. Al-Azhar itu sampai sekarang gratis belajar di sana. Ya, insyaallah luar biasa. Begitupun dengan rumah sakit. Ya. Dulu ada namanya Bimaristan, pertama di Baghdad dibangun, ya. Dengan konsep gratis, sama juga dari wakaf, gratis. Sampai sekarang pun banyak rumah sakit yang gratis. Jadi sejarah itu sudah membuktikan dua hal ini gratis. Dari mana? Dari sektor wakaf. Nah, ya. Makanya saya bilang wakaf itu Pak, itu merubah peradaban. Ya. Saya ketika masih menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, saya sempat berkeliling ke berbagai negara, ya. Dengan berbagai event, kadang-kadang menggantikan Pak Nuh, ya, Profesor Muhammad Nuh sebagai ketua Badan Wakaf. Beliau diminta ceramah, lalu beliau tidak bisa, menyuruh saya untuk menggantikan. Kadang-kadang memang saya harus presentasi paper, kadang-kadang saya harus rapat dan sebagainya lah. Ya, saya melihat bagaimana geliat wakaf di negara-negara itu sungguh luar biasa, merubah peradaban, ya. Merubah peradaban. Sekarang yang lagi gencar itu wakaf Afrika namanya, ya. Wakaf Afrika. Saya sudah 2 kali menjadi narasumber di situ. Nanti tanggal 17 juga saya menjadi narasumber di Wakaf Afrika itu. Ada kurang lebih 41 negara yang ikut di situ, yang ingin mengembangkan wakafnya di negara Afrika, Pak. 41 negara-negara Afrika. Ya, jadi geliat wakaf itu sekarang luar biasa. Kenapa? Karena sadar bahwasanya wakaf yang merubah peradaban di zaman lampau. Namun sekarang wakaf sudah dilupakan, ya, bahkan di beberapa tempat ditinggalkan, sehingga peradaban itu menjadi mundur. Akibatnya semuanya mahal. Ya, coba pikirkan ya Pak ya, Ibu ya, pada zaman sekalian, yang berat sekarang biaya kita hidup ini 2 sebenarnya. Pertama biaya pendidikan anak-anak kita, yang kedua biaya kesehatan. Itu yang berat. Coba kalau anak-anak kita sekolah, masuk SMP misalnya, masuk SMA misalnya, puluh-puluh juta sekarang Pak. Ya, kalau mau sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus, puluh-puluh juta kita harus bayar. Ya, 20 juta, 30 juta, itu baru uang masuk, belum bulanan. Itu baru 1 anak, gimana kalau anaknya 5? Ya, besar. Kesehatan sama, ya. Kalau dalam Islam ini gratis, biaya hidup itu murah Pak. Cuman makan kita, makan sama tempat tinggal, ya, nggak perlu ngoyo kerja itu. Cukup kayak orang Brunei kerja itu, ya. Berangkat pagi jam 8, pulang maghrib, udah selesai, ya.
Saya ke Brunei, ada berapa kali saya ke Brunei? 3 kali saya ke Brunei ya. Saya bilang ini kayaknya luar biasa ini, damainya mereka ini yang tinggal di sini nih ya. Maghrib mereka sudah di rumah Pak, udah sholat di rumah, mereka sudah sholat di masjid, udah apa, malam itu sepi ya, nggak ada hiburan malam, nggak ada apa, hiburan malamnya makan aja ya. Jadi nggak perlu ngoyo, nggak perlu pergi subuh pulang tengah malam. Kenapa? Ya sebagian pengeluaran kita sudah ditanggung, ngapain harus kerja ngoyo? Ya. Akibatnya apa? Ya bisa lebih sehat ya kan? Karena kalau orang kerja di forsir itu bisa sakit. Ya. Masya Allah ya. Jadi meskipun Islam menempatkan tanggung jawab kolektif pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, Islam juga jelas tidak menghendaki adanya pemerataan kekayaan. Nah ini kita lihat coba ya, terakhir ini ya, Az-Zukhruf, coba kita buka Az-Zukhruf ayat 32 ya, surat Az-Zukhruf ayat 32. Surat keberapa itu Az-Zukhruf itu? Surat ke-43 ya, Az-Zukhruf 43 ayat 32. Coba. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada kaya sama itu, enggak ada itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi nggak sama ya, kita walaupun sebelahan ekonominya nggak sama ya. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain ya, agar ada saling tolong menolong, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah ini dia ya. Nah ini ayat ini sebagai penutup daripada kajian kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Ada pertanyaan? Silakan. Ini nanti bisa dibaca di buku ini ya. Buku ini ada di DKM. Silakan nanti diperoleh. Detail ada dalam buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz menanyakan mengenai wakaf. Ya. Sebagai salah satu sumber ekonomi Islam terbesar di Indonesia. Kalau kita baca di berbagai literatur yang di media sosial, itu ada ratusan ribu hektar tanah wakaf yang masih belum produktif, bahkan terlantar. Yang menjadi pertanyaan adalah, menjadi tanggung jawab siapa tanah wakaf yang belum produktif dan masih terlantar? Sementara kalau kita lihat juga itu banyak anggota masyarakat yang dalam kondisi miskin. Kurang lebih ada sekitar saat ini itu 9% dari seluruh Indonesia. Itu kurang lebih yang mungkin ada 20 juta masyarakat Indonesia yang dalam kondisi di bawah angka kemiskinan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah
Iya. Jadi bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Iya. Sehingga di situ ada dua manfaat yang mungkin bisa diperoleh. Yang pertama adalah bentuk wakaf. Iya. Bentuk wakaf sendiri kapan sebenarnya bisa menikmati hasil atau pahala yang diwakafkan? Apakah sejak harta tersebut dilepaskan, diserahkan kepada pengurus, atau sejak harta tersebut dimanfaatkan? Iya. Iya, baik. Baik, Pak. Ya. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak apa? Saya Supriyadi. Pak Supriyadi ya. Ya. Baik, Pak Supriyadi, terima kasih. Jadi pahalanya sejak kapan? Sejak dilepaskan, Pak. Bukan sejak dikelola, bukan. Atau bukan sejak dimanfaatkan. Itu urusannya nazir itu. Urusannya pengelola manajemen wakafnya. Bagi kita yang berwakaf, bagi kita wakif, begitu kita lepaskan, ini saya wakafkan untuk Allah, itu mulai dihitung argo pahalanya. Ya, jadi argo pahala tidak tergantung pada dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Bukan. Tapi begitu kita lepaskan. Dan bagi seorang nazir, tugasnya adalah mengelola wakaf. Kalau dia tidak bisa kelola wakaf, dia berdosa. Ya. Nah, itulah makanya Badan Wakaf Indonesia ya mulai tahun lalu kita menginisiasi yang namanya Satu Wakaf Indonesia, platform Satu Wakaf Indonesia, di mana di situ kita kembangkan proyek-proyek wakaf pada tanah-tanah wakaf dengan mengambil beberapa organisasi ya, misalnya kalau lembaga wakaf A punya tanah, lembaga wakaf B punya uang, dia join ya untuk menggarap salah satu lahan wakaf ya, yang sudah berhasil di Jawa Tengah itu kebun pisang Cavendish ya, kebun pisang Cavendish, tanah wakafnya ada, lembaga wakaf X, kemudian dananya untuk membuat perkebunan itu dari lembaga wakaf Y, lalu mereka join bagi hasil ya. Tidak menutup kemungkinan juga para investor, orang-orang muslim yang kaya yang mau berinvestasi lewat proyek wakaf bisa nanti buka platformnya Satu Wakaf Indonesia ya. Satu Wakaf Indonesia itu banyak sekali proyek-proyek wakaf yang dikembangkan. Nah, tanggung jawab siapa sebenarnya? Ke dalam negara Islam itu tanggung jawab pemerintah ya. Nah, cuman kita kan bukan negara Islam ya, kita negara republik, negara demokrasi ya, sehingga kemudian dibuatlah undang-undang. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 ya. Dalam undang-undang itu yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf adalah nazir. Siapa nazir? Manajemen pengelola wakaf. Siapa mereka? Bisa ormas, bisa yayasan, bisa perkumpulan. 3 ya. Makanya NU Muhammadiyah itu mengelola wakaf dan ormas-ormas lain. Yayasan-yayasan mengelola wakaf ya, yayasan-yayasan pendidikan, yayasan-yayasan rumah sakit itu mengelola wakaf, atau organisasi perkumpulan ya, himpunan alumni, itu himpunan alumni USU misalnya, mereka mengelola wakaf, himpunan alumni yang lain mengelola wakaf ya. Jadi 3 ini boleh untuk menjadi pengelola wakaf, kecuali PT nggak boleh karena dia komersil ya. Tapi yang 3 ini boleh, ormas, organisasi yayasan, dan organisasi perkumpulan. Tapi bidangnya jelas untuk sosial kemasyarakatan dan agama ya, tidak bidang yang lain. Itu Pak Supriyadi jawaban saya. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas, nanti kita bisa ngobrol lagi ya kalau mau lebih jelas. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.